Selamat sore, selamat datang Romo, Bruder, Frater, Suster, Ibu, Bapak, dan sahabat meditator meditasi Kristiani. Shalom, apa kabar? Semoga yang hadir di sini semuanya dalam kondisi sehat di tengah cuaca yang mendung dan hujan saat ini. Patut kita bersyukur kembali kita bertemu di hari ini di live Zoom webinar series ketiga dengan tema kesadaran manunggal. Perkenalkan, saya Arum, meditator meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda yang akan memandu acara webinar ini dengan tema kontemplasi pengenaan indera dan kontemplasi mendapatkan cinta. Sambutan dari Romo Tan Tian Sing MSF selaku moderator Pusat MK Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan ini. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih pada Romo Setio Darmono yang akan membantu kita dengan pelayanan masukan-masukannya yang membantu kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada audiens semua partisipan yang mau mengikuti acara kita bersama ini. Karena rupa-rupanya di dalam dunia yang makin berkembang, itu kelihatan bahwa kita itu juga makin bersatu. Macam-macam orang budaya, lalu tempat tinggal, bahasa, dan seterusnya, itu kita semua bisa makin menyatu. Ada peristiwa yaitu mondial, makin menyatu. Dan ternyata bukan saja kita yang makin menyatu, tapi pertama-tama Tuhan sendiri itu adalah satu yang mengasihi kita semua. Oleh karena itu, di dalam iman kepercayaan kita, tata kepercayaan kita, budaya kita, dan seterusnya, kita memang mempunyai kekasan, tapi toh segi kebersamaan itu juga ada. Oleh karena itu, terima kasih dengan masukan yang akan dibawakan oleh Romo Setio Darmono yang akan membantu kita supaya kesadaran kita makin terbuka, makin melebar, dan makin merangkul satu sama lain. Bukan hanya Tuhan, tapi sesama kita pun adalah saudara-saudari kita yang kita kasihi karena kasih Tuhan pada kita semua. Oleh karena itu, terima kasih untuk waktu yang Romo Setio Darmono luangkan, tapi juga untuk kita semua, para hadirin yang meluangkan waktu dan akan hadir di sini. Oleh karena itu, sekarang saya cukupkan dari pihak kami, supaya waktu sepenuhnya itu dipakai, diarahkan oleh Romo Setio Darmono, dan nanti kita juga masih bisa bertanya atau menyampaikan pandangan-pandangan untuk didialogkan. Terima kasih pada Anda semua, dan marilah kita masuki acara kita. Ya, terima kasih Romo Sing. Saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Romo Setio Darmono SY ini. Oke, saya bacakan biodata beliau. Beliau ini lahir di Magelang, tanggal 9 Agustus 1970. Ditabiskan menjadi imam Yesuit tanggal 31 Juli 2001. Belajar spiritualitas dalam konteks interregionis di Belanda tahun 2001 hingga 2003. Kemudian mengajar di Mertoyudan, di Seminari Mertoyudan sampai 2010. Kemudian belajar multikulturisme di Sydney, Australia selama setahun, kemudian kembali ke Indonesia, mengajar dengan para novis di Kirisonta tahun 2011 sampai 2021. Sekarang beliau tidak lagi menjabat sebagai seorang magister, namun sebagai koordinator formasi awam sahabat Nasian. Seperti yang juga sudah disinggung di awal, beliau juga menuliskan 2 buku yang
tidak lagi asing bagi kami, orang tua para murid De Brito, yaitu buku berjudul Bapakku dan Ibuku. Nah, ini kami bagi para orang tua memang sangat penting sekali. Namun momen pada sore hari ini tentu akan sedikit berbeda karena Romo tentu akan memberikan materi-materi yang sangat berkaitan dengan spiritualitas kami, yaitu kontemplasi, yang kaitannya juga tentang pengenaan indah dan juga tentang cinta. Nah, sebelum kita masuk kepada sesi pengajaran, saya minta untuk memberikan atau menampilkan sebuah lagu yang ini menjadi ungkapan kita semua bahwa kita adalah satu, yaitu We Are the One. I want to see
Sebuah lagu refleksi yang mengingatkan kita bahwa kita adalah satu. Satu yang utuh. Satu roti, satu tubuh, satu umat, satu kesatuan dalam kasih. Romo Nano, untuk pengajaran pada sore hari ini, tentunya ini akan menjadi juga ilmu atau pengetahuan tambahan bagi kami tentang kami semua para meditator meditasi Kristiani yang menghayati jalan keheningan, jalan mantra ini. Kiranya Romo Nano juga memberikan kepada kami peneguhan dan penguatan. Karena tentunya kami semua berangkat dari pribadi kami masing-masing, dari pengalaman hidup kami masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Kiranya dengan sharing pengalaman yang seperti diungkapkan Romo kemarin, ketika saya menanyakan tentang tema ini, Romo ingin membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengenaan indera dan juga kontemplasi tentang cinta berdasarkan spiritualitas Santo Ignatius Loyola. Maka dari itu Romo, bagaimana penjelasan lengkap bagi kami? Saya persilakan Romo untuk memberikannya. Romo Sing yang saya hormati, Romo pernah melihat saya. Saya dulu bertugas di novisiat Girisonta. Dan Romo Sing masih di Salatiga. Kadang Romo ke Girisonta, saya pernah ke Salatiga. Wah, terima kasih. Ya, salam hormat Romo. Lalu untuk saudara-saudari yang mengikuti proses belajar ini, di daftar itu tertulis ada 210 peserta. Ini sebuah acara yang diminati banyak orang karena ada 200 peserta. Saya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk berbagi. Meskipun kalau di waktu Indonesia bagian Barat ini jam yang agak tidak enak karena siang bolong panas, tapi bagi saudara-saudari yang di waktu Indonesia bagian tengah, Bontang, Samarinda, dan waktu Indonesia bagian timur, tentu ini waktu yang enak, lebih sejuk. Saudara-saudariku yang terkasih, pertama-tama saya harus mengakui bahwa saya tidak bisa menjelaskan, menambah keterangan, berbagi pengalaman tentang tema kesadaran manunggal. Saya bertanya kepada panitia, dan panitia menjelaskan. Lalu saya mengatakan, saya tetap belum merasa jelas dengan penjelasan panitia. Dan panitia mengakui, kami juga tidak jelas. Jadi bagaimana ini orang yang tidak jelas menjelaskan sesuatu kepada orang yang tidak jelas? Lalu sebetulnya saya ingin, karena saya tidak menguasai bahannya tentang kesadaran manunggal, saya sebetulnya mau undur diri karena bagaimana saya mau berbagi kalau saya tidak mengetahui sesuatu. Akhirnya panitia tetap kekeh. Pokoknya Romo ngomong apa saja. Wah, ini agak repot ini, ngomong apa saja ini. Akhirnya saya memilih dari tulisan identitas kelompok ini ya, sebagai komunitas meditasi Kristiani. Saya berangkat dari kata meditasi Kristiani. Saudara-saudariku yang terkasih, saya memahami bahwa Allah itu mengkomunikasikan diri kepada manusia. Tak terbatas, tak terhingga. Jadi Allah berkomunikasi dengan kita. Kita yang terbatas ini menangkapnya juga terbatas. Maka tidak heran ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, ada banyak jenis meditasi, ada banyak jenis kontemplasi.
meditasi menurut MSF seperti yang dihidupi oleh Romo Singh tentu berbeda dengan meditasi menurut Serikat Yesus. Beda menurut Agustinian, Benediktin, Dominikan. Beda-beda. Maka saya mau mengajak saudara-saudari untuk menyadari dua hal penting ini ya. Allah mengkomunikasikan diri. Sementara kita yang terbatas itu kemampuan-kemampuan kita itu terbatas. Tetapi meskipun kemampuan meditasi kita, kemampuan kontemplasi kita terbatas, kita tetap bisa merasakan kehadiran Allah. Saya sendiri mengusulkan kepada Anda semua membayangkan kita ini seperti radio. Atau kalau zaman sekarang ya handphone. Handphone itu butuh sinyal. Kalau tidak ada sinyal, maka handphone tidak bisa bekerja. Nah, Tuhan kurang lebih seperti provider yang menyediakan sinyal. Sehingga aplikasi-aplikasi yang kita download di handphone, semua bisa berfungsi. Ya, jadi ada dua pihak. Yang satu menyampaikan sesuatu, yang satu menangkap. Kalau dia menangkap, maka apa yang ada di dalam dirinya itu menjadi hidup. Karena itu saya meyakini apapun cara meditasi kita, apapun agama kita sebetulnya kalau mau bicara lebih luas, apapun cara berdoa kita, keyakinan saya adalah kalau kita mampu menangkap kehadiran Tuhan, maka semua indera kita menangkap dan kita akan dirubah oleh perjumpaan itu. Maka saya berharap komunitas meditasi Kristiani ini, bahkan tadi Ibu Arum beberapa kali mengungkapkan meditator-meditator, jadi orang yang terbiasa meditasi. Saya berharap saudara-saudari berjumpa dengan Tuhan atau dijumpai oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan, dihadiri oleh Tuhan, sehingga kita diubah. Karena yang mengubah itu Tuhan, dan Tuhan itu adalah sumber kebaikan, maka kita menjadi baik. Yang keluar dari orang yang sungguh-sungguh meditasi dengan baik, ya akan muncul kebaikan, omongannya baik, tindakannya baik, cara berpikirnya baik. Lalu, kalau kata-kata kita tidak baik, tindakan kita tidak baik, padahal kita mengaku meditator, kemungkinan ada yang keliru dalam proses meditasi kita. Karena itu, saya dengan senang hati berbagi apa yang saya ketahui, apa yang saya alami. Karena saya anggota Serikat Yesus, maka pengetahuan dan pengalaman saya terbatas dari Serikat Yesus. Nah, Serikat Yesus itu mempunyai pegangan cara meditasi dan kontemplasi yang diajarkan oleh Santo Ignatius Loyola dalam buku Latihan Rohani. Ciri meditasi dan kontemplasi Ignatius adalah indera. Jadi menggunakan indera kita, mata, telinga, hidung, lidah. Indera-indera kita itu dioptimalkan untuk menangkap Allah yang mengkomunikasikan diri. Itu ciri khas yang pertama. Ya, ciri khas yang kedua adalah selalu ada narasi, ada kisah yang direnungkan, kisah tentang Tuhan, narasi tentang Allah. Jadi sudah ada sesuatu, ibarat kontemplasi itu ibarat makan.
Jadi ada sesuatu yang dimakan gitu. Sehingga ketika kita makan, ada bahannya, lalu semua indera kita merasakannya, rasa, pencecap, perut, usus, dan semuanya kesentuh oleh yang kita makan. Maka ini bukan meditasi yang sekedar penenangan diri. Ini bukan meditasi untuk hanya mencapai keheningan saja. Saya tidak mau mengatakan meditasi untuk keheningan, meditasi untuk mencapai ketenangan batin jelek. Tidak. Meditasi-meditasi keheningan, meditasi-meditasi untuk penenangan diri, baik. Kembali ke meditasi kontemplasi Ignatian, selalu ada sesuatu, dan sesuatu ini adalah kisah tentang Allah, narasi tentang Allah, yang kita cerna, yang kita serap, yang kita makan, yang kita lihat, yang kita cecap, sehingga kita merasakan kehadiran Allah itu. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, adalah kontemplasi dan meditasi Ignatian selalu bersifat komunikatif. Artinya, ini bukan melulu usaha manusia. Kita bisa menyiapkan diri dengan baik. Kita bisa mengupayakan segala langkah dengan tepat. Tetapi kalau Allah tidak memberikan, ya kita tidak akan mencapai yang kita harapkan. Maka ada istilah dalam meditasi dan kontemplasi Ignatian adalah rahmat yang dimohon. Jadi ada bahannya yang kita kontemplasikan dan ada rahmat. Mohon pada Tuhan, Tuhan, saya ingin merenungkan ini, berilah rahmat ini untuk saya. Dan kita tidak pernah memaksa, tidak pernah bisa memaksa Tuhan. Maka entah kita diberi rahmat itu, entah kita tidak diberi rahmat itu, semuanya tergantung pada Tuhan. Saya memilih gambar untuk cover presentasi saya, ini salah satu kisah tentang Tuhan Yesus. Kadang-kadang di dalam kontemplasi, bagi orang-orang yang diberi kemampuan melihat secara batin cukup kuat, dia bisa melihat gambar seperti ini dalam benaknya, dalam batinnya. Ada Yesus di sebuah tempat, ada orang-orang. Bahkan bisa mendengar Tuhan Yesus mengatakan sesuatu. Orang-orang di situ menyampaikan sesuatu. Ada orang yang diberi kemampuan seperti itu. Tidak semua. Saya jenis orang yang tidak diberi kekuatan itu. Dan dulu saya merasa, aduh, kecewa. Tetapi lama-kelamaan saya menerima. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya tidak diberi kemampuan untuk melihat secara batin dengan kuat. Tetapi saya diberi kemampuan yang lain. Latihan rohani Ignatius itu terdiri dari 4 langkah. Ada minggu pertama, M itu minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, di dalam proses 4 minggu ini, Ignatius memberi latihan-latihan dengan cara bermeditasi dan berkontemplasi. Dan yang disebut hari ini saya akan membagikan pengetahuan dan pengalaman kontemplasi mendapatkan cinta dan kontemplasi pengenalan indera, itu hanyalah 2 dari beberapa model meditasi dan kontemplasi. Jadi masih ada beberapa yang lain.
Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap kali mau berkontemplasi, kita diundang untuk mengajukan sebuah rahmat yang dimohon. Rahmat yang dimohon ini berfungsi untuk mengarahkan proses meditasi kita. Atau nanti ketika meditasi kita sudah selesai, ini bisa menjadi alat checking ya untuk mengecek apakah rahmat yang dimohon atau proses meditasi tadi itu memberi saya pengalaman apa. Rahmat yang dimohon itu sesuatu yang diharapkan saya dapatkan dari Allah sendiri. Misalnya, bahan yang kita renungkan adalah kisah tentang seorang wanita yang sakit pendarahan. Dan dia sedemikian kuat ingin sembuh, lalu dia yakin, asalku sentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Dan betul terjadi. Nah, ini kisah tentang penyembuhan. Maka rahmat yang aku mohon, salah satunya bisa berupa aku juga ingin mohon kesembuhan dari misalnya kemarahanku, duka citaku, sakit hatiku, rasa bersalahku gitu. Ya, jadi rahmat yang dimohon itu bisa apa saja dan biasanya sesuai dengan bahan yang dimeditasikan. Lalu ini juga menjadi ciri khas kontemplasi menurut Ignatian. Disebut komposisiologi. Komposisi itu susunan. Logi itu lokus, tempat. Jadi sebelum bermeditasi atau sebelum berkontemplasi, saya membayangkan terlebih dahulu. Oh, narasi yang mau saya kontemplasikan itu tempatnya di sebuah rumah. Misalnya, kalau teman-teman ingat, ada kisah tentang 4 orang penandu membawa 1 orang sakit. Karena rumah yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu sudah sangat penuh, mereka kan naik ke atap itu kan, dan mereka membuka atap, lalu mereka menurunkan itu. Nah, langkah komposisiologi itu berarti membayangkan besarnya rumah, tingginya rumah, orang-orang yang memadati rumah itu, Tuhan Yesus ada di tengah, sedang mengajar, dan membayangkan atap yang dibuka, lalu orang sakit yang diturunkan, itu dibayangkan terlebih dahulu tempatnya. Nah, ini disebut komposisiologi. Lalu ada langkah bernama refleksi. Refleksi itu adalah sebuah kegiatan berpikir, menggunakan juga hati untuk merasakan dalam rangka untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Saya bermeditasi 30 menit. 30 menit bermeditasi ini sebuah pengalaman. Berefleksi berarti mencoba melihat proses setengah jam itu. Awalnya bagaimana, tengahnya bagaimana, di bagian akhir bagaimana. Lalu mencoba menemukan makna. Aku mengalami apa dari proses setengah jam ini. Sebuah kontemplasi tanpa berefleksi itu menjadi kurang. Kontemplasi sendiri sesuatu yang baik. Tetapi kalau tidak dilanjutkan dengan proses refleksi, maka ibarat kita melakukan sebuah kegiatan yang baik, tetapi kita tidak pernah mengecek dampak-dampaknya untuk kita. Jadi, sungguh, saudara-saudari, refleksi itu penting. Kontemplasi sekarang, tadi beberapa hal yang menjadi ciri khas kontemplasi dan meditasi menurut Santo Ignatius.
Seringkali juga disebut kontemplasi model Ignatian. Ciri khas atau salah satu kontemplasi Ignatian adalah kontemplasi pengenaan panca indera. Kita, setiap manusia itu mempunyai kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk menyentuh, kemampuan untuk mendengar dan mendengarkan, kemampuan untuk merasakan, dan kemampuan untuk mencium. Saudara-saudari yang terkasih, Anda pernah live in di sebuah sekolah luar biasa tunarungu tunaganda? Usul saya, kalau Anda mau mengembangkan kemampuan meditasi dan kontemplasi, berkunjunglah ke SLB. Lihatlah anak-anak yang buta, tuli, itu belajar. Mereka menggunakan tangan untuk meraba. Bahkan huruf Braille, huruf Braille itu kan dibuat dengan titik-titik tertentu. Ini luar biasa ya. Anak-anak SLB itu, anak-anak difabel itu tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar, tetapi dengan sentuhan di jari mereka, dengan bau mereka, dengan rasa, mereka bisa berkembang. Mereka bisa matematika. Mereka bisa mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Saya merekomendasi saudara-saudari untuk membaca buku atau melihat film berjudul Helen Keller. Helen, Helen, Kellel, Keller. Ini anak yang buta tuli, tetapi dengan indera sentuh akhirnya dia bisa sekolah dan dia bisa mencapai gelar sarjana. Ini contoh yang luar biasa. Maka nama Helen Keller itu diabadikan di banyak sekolah luar biasa dan menjadi sebagai contoh inspirasi untuk berkembang, terutama bagi saudara-saudari kita yang mengalami difabilitas. Dan saya sendiri merasa sebagai orang yang diberi 5 kemampuan ini utuh, pun belajar dari Helen Keller bahwa kalau kita mengembangkan, mengoptimalkan indera-indera kita, kita bisa bertemu Tuhan. Ini poin menarik. Teman-teman coba lihat ya, di 5 indera ini tidak ada intelektual. Cermati, tidak ada kecerdasan tinggi. Tidak ada tuntutan punya IQ 250. Tidak ada. Titik tolaknya kita miliki semua. Mata, daya sentuh, telinga, lidah untuk mencecap, dan hidung. Saya kira ini salah satu pelajaran penting sore hari ini, yaitu 5 indera adalah sumber pengetahuan. Kalau konteks meditasi berarti 5 indera ini adalah titik tolak untuk berjumpa dengan Tuhan. Ignatius mengajarkan, memberi latihan, memberi petunjuk ya, dengan langkah pertama. Jadi ada 5 langkah. Dan di masing-masing langkah, Ignatius menuntun kita menggunakan indera-indera kita satu persatu. Yang menarik dari langkah pertama adalah mata angan-angan. Jadi bukan mata fisik kita ini, tetapi mata memejamkan mata dan
dengan mata batin kita, kita melihat pribadi Tuhan Yesus, pribadi Sakeus, pribadi Maria Magdalena, pribadi siapapun yang ada di dalam kisah atau narasi yang kita kontemplasikan. Lalu setelah melihat, kita merenungkan, mengkontemplasikan, lihat sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya. Ya, ini menarik. Saya kagum pada Ignatius, salah satunya karena kekuatan Ignatius itu ada pada detail. Kecil-kecil itu penting bagi dia. Kemudian ada langkah mengambil buah, ini refleksi. Jadi setelah melihat, mengkontemplasikan, dan merefleksikan, aku mendapat manfaat apa dari yang aku lihat itu. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, ini sebetulnya langkah ini saja, ini sudah menjadi sebuah meditasi yang sungguh efektif. Tidak berteori macam-macam, yang susah, prakteknya mudah, hanya butuh kesabaran, ketelitian. Kalau mau lebih lengkap, tentu saja lanjut dengan langkah kedua. Mencoba mendengarkan. Mendengarkan yang mereka katakan. Tuhan Yesus mengatakan apa? Sakeus mengatakan apa? Ahli Taurat mengatakan apa? Lalu mencoba memetik manfaatnya. Dua indera kita sudah membantu kita untuk berjumpa dengan Tuhan, kan? Simple. Mau lebih lengkap lagi, langkah ketiga. Mencoba mencium baunya sejauh bisa. Kalau tidak bisa, ya enggak apa-apa. Mencoba mencecap. Oh, tempatnya di pantai. Kalau di pantai itu ya bau air laut ya, agak asin karena garam. Ada angin, merasakan bau ikan yang habis ditangkap itu. Agak amis-amis gimana gitu. Dan mencoba merefleksikan lagi. Langkah keempat, mencoba dengan peraba. Tetapi ini peraba batin gitu ya. Mencoba menyentuh kapalnya, mencoba menyentuh ikannya, mencoba menyentuh Petrus gitu ya, yang pasti basah karena di laut, campur berkeringat, gitu. Menyentuh gitu. Dan akhirnya memetik buahnya. Lalu setelah kita diajak untuk melihat, mendengarkan, mencium, merasakan, mencicipi, meraba. Sebetulnya seperti anak-anak saudara-saudari kita yang difabel, mereka lalu paham kan, seperti guru mereka mengajari, ini tahu, ya anak-anak, ini tahu, coba dipegang, oh dipegang, oh empuk, empuk ya Bu Guru, ya konsep empuk pun diajarkan kan, empuk itu artinya begini, oh ini empuk, empuk, coba dicium, coba dirasakan, asin atau manis, asin gitu. Lalu kan mereka punya bayangan sendiri kan. Nah, lalu setelah mendengar, melihat, lalu kita kan punya pengetahuan tertentu kan. Lalu itu yang menjadi bahan dialog, bahan bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kisah tentang Petrus yang kamu suruh membuang jala di tempat yang sudah semalaman mereka mencari ikan tidak mendapatkan. Akhirnya karena mereka taat padamu, mereka mendapatkan ikan. Padahal sebelumnya mereka sudah sekian jam mencari makan. Saya menjadi belajar Tuhan bahwa taat padamu itu membawa manfaat. Dan seringkali pengalaman saya
tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan atas pelajaran pada meditasi sore hari ini. Nah, itu yang dimaksud bercakap-cakap ya. Jadi, setelah kita mengetahui sesuatu dari narasi yang kita kontemplasikan, apa yang kita ketahui itu, apa yang saya rasakan itu didialogkan dengan Tuhan. Saudara-saudari, dari tetangga saya ada adzan asar. Semoga kalau Anda mendengar tidak terganggu. Saya kira sampai di sini dulu, karena kalau masuk ke kontemplasi yang berikutnya, ini sesuatu yang berbeda. Maka saya jeda sekian dulu, lalu silahkan kalau ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, atau ada yang mau memberikan pengalaman ceritanya, saya persilahkan. Ya, terima kasih Romo Nano. Ini menarik sekali bagi kami ya. Kami ini ada istilah meditator Romo, karena memang secara pribadi kami dianjurkan, disarankan meditasi sehari 2 kali Romo, pagi dan malam. Jadi karena kami terbiasa untuk menjalankan meditasi tadi, menghayati jalan keheningan tadi, maka sebutan itu meditator. Maka dari itu, mau meditasinya lama, mau meditasinya baru, kami gebiah uyah Romo. Semua sebutannya meditator. Soal buah-buah yang dialami, itu tergantung masing-masing bagaimana Allah mengubah dalam dirinya dan ia terbuka akan rahmat Allah tersebut. Oke Romo, ngomong-ngomong soal difabel Romo, saya seorang bidan yang kebetulan juga 2 kali pernah menolong persalinan pasien dengan bisu tuli. Jadi ini merupakan juga rahmat bagi saya, seorang yang menekuni meditasi Kristiani, yang secara aktual, secara praktek, saya juga menemukan banyak hal yang saya jumpai dari pasien-pasien saya, terutama mereka yang menjalani proses persalinan. Jadi memang tidaklah mudah ketika seseorang mengalami keterbatasan dalam indera. Tentu bagi kita semua yang menyadari bahwa kita terbatas, kita tidak lantas mengandalkan diri tanpa melibatkan Dia yang adalah roh yang tetap, yang tidak berubah-ubah, dan senantiasa segala sesuatu yang akan kita alami, lebih terutama kita semua, meditator meditasi, akan menjadi semakin diolah ya, diolah entah itu dalam segala kemampuan indera maupun kepekaan. Nah, maka dari itu Romo, saya sangat sekali antusias mendengar penjelasan Romo tadi, dan saya harap sahabat-sahabat meditator yang hadir di sini pun juga sudah mulai ada banyak pertanyaan-pertanyaan diri yang bisa disampaikan melalui chat Zoom yang nanti juga akan saya sampaikan kepada Romo Nano. Ini ada satu pertanyaan Romo yang sudah masuk. Ini kayaknya simpatisan Ignatian nih. Romo, saya berminat sekali untuk belajar meditasi ala Ignatian. Apakah meditasi Ignatian itu dapat dilakukan sendiri tanpa pembimbing bagi seorang pemula seperti saya? Ini pertanyaannya dari Ibu Noni. Kalau tidak salah ini dari Semarang ini Romo. Oke, saya jawab pertanyaan ini. Saudara-saudari, meditasi jenis apapun itu sebetulnya seperti kungfu ya, seperti karate, seperti pencaksilat gitu, atau seperti ilmu-ilmu yang lain. Maka pada umumnya kalau kita sebagai pemula mau mempelajari sebuah ilmu, kita butuh pembimbing. Maka kalau betul-betul mau mendalami spiritualitas Ignasi atau meditasi Ignatian, saya kira memang butuh pembimbing.
Saya tidak tahu bagaimana komunitas meditasi Kristiani ini, apakah ada pembimbing di dalamnya. Kalau ada Romo Singh, saya kira beliau itu adalah maestro dalam meditasi, saya kira bisa menjadi pendamping yang baik. Intinya adalah lebih baik ada pendamping. Masalahnya adalah bisa menemukan pendampingnya di mana. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu pertanyaan sudah saya jawab. Pertanyaan kedua, Romo, apakah ini ada lagi satu lagi pertanyaan? Giri Sonta itu pertapaan atau bukan? Disangkanya Giri Sonta itu adalah sebuah kompleks. Ada beberapa unit di dalamnya. Ada novisiat Serikat Yesus. Itu orang tidak bisa masuk ke sana. Ada rumah untuk romo bruder yang sudah sepuh. Ada rumah retret. Nah, rumah retret Giri Sonta itu seringkali mengadakan kursus-kursus meditasi. Maka silakan saudara-saudari mengecek website di rumah retret Giri Sonta dan coba cermati kalau menyelenggarakan kursus-kursus meditasi atau kontemplasi, bila Anda berminat dan waktunya cocok, saudara-saudari bisa bergabung di sana. ya, Pertanyaan berikutnya, ya, terima kasih Romo. Saya pernah retret pribadi dengan Romo Senweh di Giri Sonta. Oke, untuk berikutnya pertanyaannya begini Romo. Jadi dengan panca indera tanpa intelek kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi dalam kontemplasi dengan narasi tadi kita diminta membayangkan, dan di sini rawan intervensi intelek dan emosional kita Romo. Dan ini menyebabkan 5 indera kita tidak optimal karena tidak real time dan real place. Bagaimana kita mengetahui bahwa percakapan tersebut benar-benar percakapan kita dengan Sang Allah, bukan percakapan dengan diri sendiri. ya, oke. Jadi ini pembedaan mungkin. Bagaimana Romo? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Sebetulnya di pengantar awal tadi saya sudah menyampaikan bagaimana membedakan perjumpaan dengan Tuhan, percakapan dengan Tuhan yang terjadi dalam kontemplasi sungguh dengan Tuhan atau buah pikiran saya. Tandanya satu, gampang. Kalau sesudah kita bermeditasi atau berkontemplasi, sesudah itu kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih sabar, kita bisa menjadi lebih rendah hati, kita bisa menjadi lebih murah hati. Biasanya doa kita itu berjalan dengan baik dan kita merasakan Tuhan betul-betul. Tetapi kalau kita setiap hari meditasi, setiap hari, dan kita bisa melakukan percakapan dengan Tuhan, kita punya ide-ide yang cemerlang tentang Tuhan, tetapi sesudah itu hidup kita sama saja. Dugaan saya dalam meditasi itu kita tidak diubah oleh Tuhan. Kita lebih aktif berpikir sendiri. Sehingga proses meditasi itu tidak merubah kita menjadi lebih baik. Menurut saya, semudah itu mengeceknya. Iya. Buah-buah meditasi, buah-buah roh dalam Galatia 5. Ya Romo ya. Itu sebetulnya ibarat ini, ibarat mangga dan pohonnya. Kalau mangganya itu bagus, pastikan pohonnya sehat, ya kan? Ya. Kalau buah mangganya itu banyak ulat buahnya, itu ya biasanya pohonnya juga mulai tidak sehat. Demikian Bu Arum jawaban Ya. saya. Oke, ini ada mohon maaf Romo, ini untuk pengajaran yang awal tentang pengenalan indera. Ini ada pertanyaan 3
3 pertanyaan yang akan saya bacakan sebelum menginjak pada kontemplasi mendapatkan cinta. Ini dari Ibu Hima. Apakah proses refleksi dapat berbeda-beda dengan cara yang dipakai? Maksudnya melalui pendengaran atau penciuman. Apakah memberikan refleksi yang berbeda? Oke, cukup di situ dulu. Saya jawab langsung saja. Apakah proses refleksi dapat berbeda-beda? Tadi dalam slide yang saya tayangkan, di masing-masing langkah kita langsung berefleksi kan. Jadi langkah pertama kita mencoba melihat situasi. Dan sesudah itu kita berefleksi. Artinya sebetulnya Santo Ignatius mau mengatakan, hanya dengan kemampuan kita melihat saja, sebetulnya sudah ada banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pahami. Dalam hidup sehari-hari pun, ya, misalnya kita pergi ke pasar. Kita pergi ke pasar, kita mencoba duduk dan melihat pasar. 15 menit, mencoba melihat pasar, kondisi pasar. Pasti ya, dengan melihat, kita sudah mendapatkan pengetahuan, pemahaman tertentu ya. Misalnya, oh sekarang orang mulai tidak memakai plastik kresek. Sekarang orang mulai banyak menggunakan tas membawa sendiri dari rumah. Sehingga tidak menambah tas plastik, sampah plastik. Wah, kalau begitu saya mau mencoba membuat tas belanja dari kain. Dan mungkin saya jual, mungkin laku. Lihat teman-teman, itu proses melihat. Kita menangkap situasi, kita mendapat ide untuk melakukan sesuatu. Itu sebetulnya, dan kita benar-benar membuat tas kain yang mau kita jual. Nah, proses ini tadi ya, melihat, memahami situasi, mengambil kesimpulan, dan menindaklanjuti, itu ini disebut ada kontemplasi, ada refleksi, dan ada follow up. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kontemplasi sama. Hanya melihatnya dengan mata terpejam, dengan mata batin kita. Kita sudah bisa melihat sesuatu atau beberapa hal. Lalu kita bisa merefleksikan dari apa yang kita lihat itu. Dan dari situ kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan penting. Saudara-saudari, jawaban atas pertanyaan ini sebetulnya salah satu inti dari kontemplasi pengenalan indera. Dan sebetulnya menjadi inti juga kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Dua kontemplasi itu sebetulnya secara metode kurang lebih sama. Maka saya berharap teman-teman memahami hal ini. Oke, lalu pertanyaan kedua. Romo mau bertanya, untuk langkah kedua meditasi Ignatius dari 5 indera ini dalam menjalankan meditasi saya baru menggunakan langkah pertama, tapi selanjutnya tidak terarah. Bagaimana caranya agar bisa ke 5 indera ini bisa kita lakukan dalam meditasi? Kuncinya disiplin. Langkah 1 dimatangkan dulu. Kesempatan lain, langkah kedua dimatangkan dulu. Kesempatan lain, langkah ketiga dimatangkan dulu. Kita ini semua pemula, atau mungkin sudah ada yang agak maju. Saya yakin di semua ilmu, kunci untuk bisa memahami atau sampai bisa menguasai ilmu adalah disiplin berlatih. Maka saya mau mengajak teman-teman komunitas meditasi Kristiani ini
untuk berpikir juga ya, andai kata semakin banyak cara meditasi yang dipelajari, nanti yang betul-betul dikuasai yang mana itu ya, kalau terlalu banyak yang dipelajari tapi tidak dilatihkan. Apakah Ibu Ivon semoga pertanyaan Ibu Ivon dari Maumere sudah terjawab. Ya, terima kasih Bu Ivon. Ada pertanyaan lain lagi nih Romo? Romo, apa sebenarnya yang harus direfleksikan dalam meditasi? Yang harus direfleksikan adalah apa yang Anda lihat saat meditasi. Yang harus direfleksikan adalah apa yang Anda rasakan pada waktu meditasi. Yang harus Anda refleksikan adalah apa yang Anda dengarkan dalam meditasi. Itu jawabannya. Bagaimana memilih tema refleksi setiap hari? Menjadi apa memilih tema refleksi setiap hari? Pertanyaan kedua saya nilai tidak relevan dengan penjelasan saya. Mohon maaf Pak Anton. Apakah Pak Anton bisa memberi keterangan? Ya, Romo, untuk saya tinggal sebentar ya Romo ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat saya yang dikirimkan oleh panitia. Dari Bu Leni Chandra. Berarti kalau hasil kontemplasi yang menjadi ciri, apakah kita bercakap-cakap dengan Tuhan atau pikiran sendiri, maka tidak bisa diketahui dengan segera ya Romo. Baru tahu setelah beberapa lama kalau sudah merasakan buahnya. Begitu ya intinya ya Romo ya. Jadi kita nggak langsung. Sebetulnya bisa diketahui langsung. Sebetulnya bisa diketahui langsung. Apa yang disampaikan kepada Tuhan itu bisa kita tangkap. Kalau jadi misalnya kita bermeditasi dengan benar, dan kita merasakan Tuhan sungguh-sungguh hadir, itu dampaknya bisa langsung terasa. Saya menjadi makin sabar, saya menjadi makin damai, saya menjadi sadar, oh ya saya bersalah, saya mau mengakui kesalahan saya mau mengaku dosa. Oh ya, saya kemarin marah besar, saya mau minta maaf gitu. Bisa, ya dampaknya bisa langsung dirasakan. Tetapi ya tergantung kepekaan kita. Ya. Tidak harus nunggu beberapa hari. Oke Romo, ini masih ada lagi satu pertanyaan Romo. Mohon untuk Romo jawab juga. Apakah kontemplasi Ignatian ketika kita disarankan di bawah pembimbing Romo Ignatian yang sudah memahami kontemplasi supaya tidak tersesat? Bagaimana peran Roh Kudus kita? Mohon selama kontemplasi. Begitu. Mungkin yang dimaksud adalah doa agar selama kita bermeditasi mendapatkan karunia kontemplasi tadi supaya peran Roh Kudus itu hadir mungkin. Ini yang dimaksud. Karena di sini pertanyaannya yang sudah memahami kontemplasi supaya tidak tersesat gitu. Karena ini kan kadang-kadang antara membedakan keinginan diri, apakah ini diri atau Tuhan, itu memang butuh waktu latihan ya Romo. Bagaimana Romo untuk peran Roh Kudus tersebut selama kita mohon selama kontemplasi? Begitu, ini pertanyaan dari Pak Agustinus. Agak sedikit membingungkan. Oke, peran Roh Kudus itu bermacam-macam ya. Peran Roh Kudus itu bisa dalam bentuk mengingatkan saya tentang sebuah peristiwa yang pernah saya alami tapi saya lupakan, tetapi dalam kontemplasi itu muncul, saya diingatkan lagi tentang pengalaman itu. Peran Roh Kudus juga bisa dalam bentuk saya
sedang merenungkan sebuah peristiwa yang berat untuk saya terima. Roh Kudus bisa menghibur saya untuk misalnya saya menjadi dikuatkan. Ya, saya tetap mau tabah menjalani ini. Roh Kudus bisa membuat saya menjadi lebih sabar. Roh Kudus bisa membuat saya lebih tenang. Roh Kudus bisa membantu saya untuk lebih jernih melihat melihat bahan yang saya renungkan. Jeli. Oh ya, di sini ada sesuatu yang sangat penting yang dalam hidup sehari-hari tidak pernah saya tangkap gitu. Nah, Roh Kudus bisa membantu saya. Ya, jadi Roh Kudus bisa bekerja sewaktu-waktu. Dalam hal ini memang harus saya katakan, seperti sudah saya katakan tadi, kita memang butuh pembimbing. Dan kalau kita mau melakukan meditasi tertentu, memang alangkah baiknya kalau ada orang yang sudah berpengalaman yang membimbing kita. Sehingga apa yang kita alami bisa kita konsultasikan. Dan pembimbing bisa membantu untuk mengatakan, oh ini benar, oh ini kemungkinan keliru, oh sebetulnya Tuhan ada di pengalaman ini. Pembimbing menjadi sangat penting. Ya, terima kasih Romo. Seperti pengalaman saya di Keuskupan Agung Samarinda ini, selain kami secara masing-masing pribadi meditasi pagi dan malam, kami juga bertemu seminggu sekali dalam komunitas paroki. Dan kami juga ada moderator keuskupan. Kebetulan ini ada Romo Puput ya, yang ditunjuk langsung oleh Bapak Uskup untuk mendampingi kami. Jadi para meditator yang lainnya tentu akan dengan senang hati selain juga sharing, tapi juga untuk menimba pengalaman dari para imam pembimbingnya. Kemudian ada lagi pertanyaan lagi Romo ini, satu lagi. Apakah meditasi ala Ignatian ini juga ada cara mengatasi bila mengalami pelanturan saat meditasi, Romo? Ya, meditasi kontemplasi Ignatian tentu saja mempunyai istilah melantur juga. Dan ketika kita melantur, memang kegiatan berefleksi itu menjadi penting. Sekali lagi, meditasi Ignatius itu kan diawali dengan rahmat yang dimohon di awal. Lalu setelah selesai meditasi kita berefleksi. Nah, dalam berefleksi kita mencoba melihat, mengecek apakah rahmat yang dimohon itu saya dapatkan atau tidak. Saya memohon rahmat kesembuhan. Tetapi dalam prosesnya kok mengarahnya beda jauh sekali. Tidak lagi tentang penyembuhan. Kemungkinan besar kita melantur. Sehingga kita tidak berada di jalur yang benar. Maka untuk langkah Ignatian untuk mencermati lanturan adalah refleksi. Begitu jawabannya. Iya, iya. Itu tadi yang dibedakan 3 komponen, yaitu refleksi, kontemplasi, dan follow up. Seperti Romo yang sudah sampaikan tadi. Nah, ini ada pertanyaan juga yang lebih, mudah-mudahan ini Romo bisa menjelaskan lebih spesifik lagi karena ini ternyata sangat menarik. Pertanyaan ini dari Pak Ronald Wolfi. Uraian Romo kiranya tidak membedakan meditasi dan kontemplasi. Ada pendapat, meditasi gunakan fakultas-fakultas kita. Sementara kontemplasi sebagai kelanjutannya lebih pasif. Memandang, merasakan diri di hadirat Tuhan saja. Apakah ini cara lain? Sebenarnya kalau dunia spiritualitas tentu sangat tidak
aneh ya, kan ada banyak hal, ada banyak cara, ada dunia spiritualitas yang memang berbeda. Tapi dari pertanyaan Pak Ronald Wolfi ini minta jawaban dari Romo, apakah ini Ya, aliran lain? Begitu Romo. saya memang tidak mau masuk ke diskusi membedakan meditasi itu apa, kontemplasi itu apa. Saya tidak mau masuk ke situ karena kalau kita diskusi di situ tidak pernah ada titik temu. Saya lebih menyampaikan yang diajarkan oleh Ignatius dan dari buku Latihan Rohani. Kalau saya mencermati dalam buku Latihan Rohani, sebetulnya Santo Ignatius pun tidak begitu ketat membedakan meditasi dan kontemplasi. Kalau saya menggunakan kata meditasi dalam omongan saya, ya sebetulnya untuk menyesuaikan dengan kondisi Anda sebagai komunitas meditasi Kristiani. Gitu. Jadi saya mengakui bahwa saya mencampur kata meditasi dan kontemplasi. Dasar saya adalah dalam latihan rohani, Ignatius Loyola sendiri tidak membuat batas yang sangat tegas antara meditasi dan kontemplasi. Tetapi yang saya jelaskan tadi, misalnya kontemplasi pengenaan 5 indera itu sengaja menggunakan kata kontemplasi. Begitu Pak siapa ini? Pak Ronald Wolf. Pak Ronald Wolfi, ya. Ya, terima kasih Romo. Ini memang kami para meditator memang berawal dari masing-masing latar belakang ya Romo ya. Mohon maaf jika memang pengetahuan kami tentang kontemplasi dan juga tentang meditasi kami masih sebatas dengan apa yang kami ketahui saja. Tetapi sebenarnya kita lebih menekankan kepada praktek. Meditasi Kristiani lebih ditekankan kepada praktek, realitas hidup kita. Meditasi yang disarankan memang 30 menit, tapi selebihnya bagaimana kita merealisasikan hidup kita di tengah masyarakat, bagaimana kita hidup dengan sesama, bagaimana kita mengaktualisasikan kasih itu sendiri. Jadi kita tidak serta-merta memperdalam meditasi untuk spiritualitas, peningkatan spiritualitas kita sendiri saja semata, tetapi bagaimana kita menjadi utuh, satu kesatuan diri kita dengan semesta dan juga dengan sesama. Bu Arum, ini pertanyaan ini menarik, Pak Didik dari Bontang ini ya. Apakah memahami jiwa seorang anak yang ceria, yang merasa apakah memahami jiwa seorang anak yang ceria, yang merasa khawatir dan menemukan sesuatu yang unik pada anak tersebut juga merupakan kontemplasi, Romo? Menurut saya iya. Ini kontemplasi dalam artian yang sangat konkret ya, karena saya mengatakan objek. Ya. Ada objek, ada seseorang yang dilihat langsung. Tetapi orang tua yang melihat anaknya tidak hanya melihat fisik saja, kan? Tetapi mencoba merasakan anak ini ceria, anak ini punya keunikan apa. Ini sebetulnya kontemplasi yang sangat konkret. Nah, dalam kontemplasi latihan rohani, yang berbeda adalah yang dilihat ini. Kalau dalam kontemplasi latihan rohani Ignatian, itu yang dilihat adalah yang diceritakan dalam narasi. Nah, narasi itu kan cerita tentang Petrus menyebar jala, mendapat ikan, sangat banyak. Itu kan bisa dilihat, bisa dirasakan, ya kan bisa coba dinalar gitu. Rasanya bagaimana? Jadi saya meneguhkan apa yang ditanyakan Pak Didik dari Bontang. Betul Pak, itu sebuah kontemplasi yang bagus. Saya mendukung Bapak melakukan itu ya, untuk mengenali anak lebih lengkap,
lebih detail. Dan biasanya pengetahuan tentang anak yang lengkap dan detail itu sangat membantu untuk menumbuhkan anak tersebut. Ya, oke. Bagaimana ini, Romo? Kita masih ada satu pengajaran lagi yang belum Romo sampaikan tentang kontemplasi mendapatkan cinta. Bisa dilanjutkan? Oke, baik. Saya lanjutkan. Tetapi sekali lagi ya, teman-teman, sebelum saya melanjutkan, saya mau mengulang lagi apa yang sudah saya sampaikan tentang Ignatius. Ini poin yang sungguh penting ya. Untuk Anda yang mempunyai hasrat untuk bermeditasi. Kita diberi 5 modal untuk bermeditasi atau berkontemplasi. Silahkan, Anda lebih cocok dengan kata meditasi atau kontemplasi. Untuk saya tidak masalah. Entah meditasi, entah kontemplasi. Usul saya, optimalkan kemampuan melihat, menyentuh. Dan saya tadi sudah mengatakan, kadang-kadang perlu mengistirahatkan intelektual. Lebih menggunakan 5 indera ini. Dan saya mengalami ini membantu kita mendapatkan banyak hal. Mengoptimalkan 5 indera ini membuat kita menjadi lebih imbang. Otak kanan, otak kiri. Laki-laki biasanya lebih kuat menggunakan nalar. Perempuan biasanya lebih kuat menggunakan 5 indera ini. Maka untuk para bapak, saya mengusulkan latihlah 5 indera ini supaya lebih hidup. Sehingga kita tumbuh menjadi seimbang otak kanan dan otak kiri kita. Latihannya mudah. Melihat, refleksikan. Mendengarkan. Refleksikan. Anda mendengar apa? Cium bau. Cecap rasanya. Refleksikan. Sentuhlah. Rasakanlah. Refleksikan. Kalau kita betul-betul mau mengoptimalkan 5 hal ini dalam hidup kita sehari-hari, saya meyakini, saya sendiri mengalami, saya menjadi lebih seimbang. Kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Dari sisi ini diberikan sebagai jurus terakhir dalam proses latihan rohani 30 hari. Jurus terakhir. Ada jurus banyak sebelumnya. Kontemplasi untuk mendapatkan cinta itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, menimbulkan dalam ingatan. Jadi mengingat-ingat anugerah-anugerah yang telah diberikan. Kita jarang melakukan ini. Dan kalau Anda mau melakukan ini, Anda akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Ibaratnya, kita ini seperti sebuah gelas yang berisi air tetapi tidak penuh. Ada orang yang mengeluh, gelas saya tidak penuh, masih ada ruang kosongnya. Ini adalah jenis pribadi yang kurang bersyukur atas air yang sudah ada di gelas. Langkah pertama ini mau mengajak kita menjadi pribadi yang sadar ada air di dalam gelas. Dan saya bersyukur ada air di dalam gelas. Dan lalu saya meminum air itu. Dan air yang saya minum itu menyejukkan badan saya.
persis ini simbol untuk langkah pertama. Ingatlah apa yang sudah diberikan Tuhan padaku. Badan yang sehat. Kemarin ada badai COVID-19 dari varian Alpha, Delta, Omikron, entah apa lagi. Kita semua tetap hidup. Sementara ribuan saudara-saudari kita mati. Saya sendiri merasakan ya, kesehatan saya ini adalah anugerah besar. Saya ditebus, saya diberi teman-teman yang baik, saya diberi pengalaman yang banyak. Terus menimbang-nimbangnya, betapa Tuhan itu mencintaiku dan berefleksi. Saudara-saudari, ini langkah pertama kontemplasi untuk mendapatkan cinta. Sebetulnya di langkah satu ini saja sudah cukup. Latihlah setiap hari. Kalau Anda tekun berlatih selama 1 bulan setiap hari, saya yakin Anda akan jadi pribadi yang lebih bersyukur. Supaya lebih bersyukur, langkah kedua. Coba melihat, menyadari, memandang bagaimana Tuhan itu tinggal dalam ciptaan. Tuhan menumbuhkan tumbuhan, tanaman, binatang, sayuran, buah-buahan. Tuhan membuat aku itu ada, hidup, bergerak, produktif, bisa berelasi. Bahkan aku ini menerima tubuh Kristus, aku menjadi baitnya. Betapa luar biasanya anugerah-anugerah ini, ya kan? Lakukan ini di bulan kedua, setiap hari. Anda akan jadi pribadi yang bersyukur. Langkah ketiga, mencoba menimbang-nimbang, merasa-rasakan, memahami bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya untuk diriku. Kita tidak pernah menyuruh Tuhan, Tuhan terbitkan matahari, matahari terbit. Matahari tenggelam. Kita tidur. Tanaman tumbuh. Makanan bergerak kemana-mana. Tuhan menggerakkan banyak hal. Lalu aku menjadi hidup. Lakukan di bulan yang ketiga, setiap hari. Anda akan jadi pribadi yang bersyukur. Langkah keempat, memandang bagaimana segala berkat dan anugerah datang dari Tuhan. Kuasaku itu terbatas dari Tuhan. Tuhan memberi. Aku itu bisa adil, yaitu karena dari Tuhan. Aku bisa melakukan kebaikan. Aku bisa berbelas kasih. Tuhan sumbernya. Saya ini diberi. Lakukan di bulan yang keempat setiap hari. Anda akan jadi pribadi yang bersyukur. Gampang. Nggak usah mikir berat-berat. Rasakan. Cecaplah. Nikmatilah. Banyak anugerah yang sudah diberikan. Sakit Anda akan sembuh karena kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Dan ya sebetulnya kuncinya kontemplasi untuk mendapatkan cinta adalah menimbulkan dalam ingatan atau mengingat-ingat. Menimbang-nimbang penuh cinta. Sorry, suku kata ta hilang. Menimbang-nimbang. Oh iya ya, Tuhan itu memberikan ini semua untuk kebaikan. Memandang, berefleksi. Ini intinya. Me and you and the universe, ya ini hanya sekedar penutup saja dari sharing saya pada siang sore hari. Demikian teman-teman, kontemplasi untuk mendapatkan cinta semudah itu. Mengingat, menimbang-nimbang, berefleksi. Memandang, berefleksi. Menimbang-nimbang,
berefleksi. Memandang, berefleksi. Kalau ini kita lakukan setiap hari, kita akan jadi pribadi yang lebih bersyukur. Cinta tinggal dalam diri kita, tidak pergi. Demikian sharing saya. Terima kasih sekali Romo Nano. Ini benar-benar menjadikan bahan refleksi bagi kami. Itu tidak sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari memandang, menimbang-nimbang, dan merefleksi. Saya secara pribadi pun juga mengalami hal demikian. Namun bagaimana dengan para sahabat meditator yang lainnya? Mungkin akan ada yang mau dipertanyakan. Saya buka lagi pertanyaan berikutnya. Romo, ini sudah ada lagi yang masuk nih. Pertanyaan dari Pak Erwi Joyo nih, Romo. Memang beliau seorang meditator, meditasi Kristiani, tapi pertanyaannya seperti ini. Di dalam meditasi Kristiani, apapun yang dialami, baik pengalaman positif maupun pengalaman negatif, adalah semua pelanturan dan kuncinya hanya kembali kepada mantra. Maka tidak dimohonkan rahmat dan tidak melakukan refleksi apapun yang telah dialami selama meditasi. Mungkin maksudnya selama meditasi, Romo, meskipun itu pelanturan, pengalaman yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, tetap mengucapkan mantra. Ini mungkin yang dia maksud. Dan tidak minta dihentikan pengalaman yang buruk ataupun yang menyenangkan, tapi tetap mendaraskan mantra. Nah, dalam meditasi seperti yang Romo Nano sampaikan dalam latihan rohani Ignatian, apakah menurut Romo Nano refleksi itu tetap perlu dilakukan untuk mengetahui rahmat dari Tuhan? Sebenarnya ini sudah terjawab ya Romo, dari tadi Romo jelaskan. Memandang, menimbang-nimbang, dan merefleksi. Bagaimana Romo? Pertama tentang meditasi dengan mantra. Saya tidak punya pengalaman tentang ini, maka saya tidak berani berkomentar apa-apa. Karena dasar saya adalah dari Santo Ignatius. Santo Ignatius tidak mengajarkan penggunaan mantra. Maka mungkin nanti ada ahli lain yang bisa menanggapi ini. Lalu ada pertanyaan. Meditasi? Apakah menurut Romo Nano refleksi itu tetap perlu dilakukan untuk mengetahui rahmat? Oh ya, sangatlah. Supaya saya itu tahu dapat rahmat atau tidak dari Tuhan, saya harus merefleksikannya. Justru harus. Pertanyaannya apakah menurut Romo Nano refleksi itu tetap perlu dilakukan untuk mengetahui rahmat dari Tuhan? Tadi penjelasan saya mengatakan dengan seringkali merefleksikan sesuatu itu justru untuk ngecek apakah saya diberi rahmat oleh Tuhan atau tidak. Begitu Pak siapa ini? Pak Wijoyo? Pak Wiono? Pak Wiono. Pak Wijoyo, ya, oke. Yang jelas intinya mungkin saya bisa nambahkan pada saat meditasi memang kita tidak menganalisa ya, tidak merenungkan peristiwa-peristiwa yang menyenangkan ataupun tidak. Tapi setelah meditasi kita bisa merefleksikannya. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Robi nih Romo. Apakah ada meditasi yang sesat? Apakah kita berhak menilai meditasi sesat? Pertanyaannya gimana Romo? Saya tidak tahu ini latar belakang Robi bertanya ini apa. Saya teringat begini, Tuhan Yesus mengatakan begini dalam Injil. Tuhan Yesus sampai di sebuah tempat, lalu murid-muridnya cerita, Guru, di sana ada kelompok lain. Bagaimana kalau kita serang mereka? Kurang lebih mengatakan begitu ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini,
Kalau mereka melakukan kebaikan, ya sudah enggak apa-apa. Berdasarkan itu saya mau mengatakan begini. Apapun meditasinya, jenis apapun, asalkan menghasilkan orang itu menjadi lebih baik, saya menilai itu baik. Tapi kalau dengan meditasi tertentu, lalu orang itu menjadi tidak manusiawi, menjadi kejam, menjadi merugikan banyak orang, ya kalau menggunakan sesat tidak sesat, saya mengatakan ya mungkin itu meditasi yang menyesatkan orang itu. Jadi saya menilai, saya pribadi ini ya, menilai sesat atau tidak tergantung hasil dari meditasinya. Kalau hasilnya baik, ya itu kemungkinan besar dari Tuhan ya. Begitu. Apakah materinya bisa dikirim ke grup? Sudah saya bagi ke panitia ya, sudah saya setor ke panitia, tugas panitia. Ya, ya nanti kita akan bagikan lagi Romo. Romo, ini ada pertanyaan dari Mas Riki kah Pak Riki ya? Kita berefleksi, justru yang muncul malah pengalaman pahit masa lalu Romo. Bagaimana menyembuhkan ala kontemplasi Ignatian? Atau penyembuhan luka batin itu proses tersendiri yang butuh ilmu psikologi sekaligus juga iman. Jadi kontemplasi Ignatian bisa sih membantu penyembuhan luka batin, tetapi harus ada pembimbing. Saya tidak bisa dengan mudah menjelaskan dengan detail di sini karena tidak mudah juga menjelaskannya. Tapi pada prinsipnya dari pengalaman saya pribadi maupun pengalaman orang-orang yang saya temani itu kontemplasi Ignatian itu bisa menyembuhkan luka batin. Tetapi juga tergantung luka batinnya parah atau tidak. Gitu ya. Kalau luka batinnya sudah sangat parah, seringkali yang dibutuhkan adalah bantuan dari profesional ya, psikolog atau psikiater. Demikian tanggapan saya. Ya, terima kasih Romo. Ini ada satu pertanyaan lagi dari panitia nih Romo. Romo berarti dengan memandang dan berefleksi antara aku, kamu, dan semesta, kita bisa merasakan kesatuan dengan semesta ya Romo. Apakah ini yang dimaksud sebagai tubuh Kristus dalam teologi katalog? Teologi apa? Katalog. Katalog. Katolik atau mungkin teologi Katolik mungkin ya Romo ya maksudnya ya. Mana tuh pertanyaannya? Ya. Romo, apakah ini yang dimaksud sebagai tubuh Kristus dalam teologi Katolik? Nah, ada perbaikan sudah di bawah. Oh, oke. Nah, ini wilayah yang saya tidak menguasai. Jadi, daripada nanti saya salah, ya tidak berani mengatakan. Karena ini butuh pemahaman yang lebih luas ya. Teologi Katolik, mana tuh tulisannya tuh? Ini disampaikan langsung ke dalam chat saya, Romo. Oke. Coba diulangi pertanyaannya. Romo berarti dengan memandang dan berefleksi antara aku, kamu, dan semesta, kita bisa merasakan kesatuan dengan semesta ya Romo. Apa ini yang dimaksud sebagai tubuh Kristus dalam teologi Katolik? Romo Sing, ini ada lompatan nggak sih? Iya, saya rasa kita perlu mendapatkan penjelasan sedikit dari Romo Sing mungkin ya. Semesta, lalu tubuh Kristus gitu. Ini melompat jauh nggak?
Romo Ya, Sing, monggo silakan. Mungkin bisa masuk ke dalam perbincangan kita. Seru ini soalnya Romo. Nah, Ya. begini, kalau meditasi atau kalau tanya jawab kita ini diskusi teologis seperti ini, saya sadar tidak menguasai. Kalau untuk pribadi saya sendiri oke gitu ya. Tetapi kalau dikonsumsi oleh banyak orang seperti ini, saya lebih baik serahkan kepada Romo Sing sebagai moderator. Silakan Romo Sing. nah itu saya sikapnya seperti Romo Nano. Wah, ya ini sebetulnya satu pengertian teologis, ajaran gereja dan seterusnya. Dan kita hendaknya melihat juga yaitu dalam apa ya perspektif-perspektif yang dimana kita bersama-sama dengan macam-macam filosofi, pandangan hidup, juga lalu kredo-kredo yang kita sendiri mempunyai kredo Kristiani, ajaran gereja. Yang lain mereka mempunyai juga keyakinan-keyakinannya. Hanya dalam dialog dan keheningan, lalu kita mulai melihat titik-titik temu. Nah, disitulah lalu kita lebih memahami, menangkap. Tapi bukan sama, tapi ada titik-titik temu. Lalu kemudian kita mulai menangkap universal Christ, Tuhan untuk semua orang. Tapi ajaran agamanya itu tentu ada filosofinya sendiri-sendiri. Itu kalau saya sedikit merumuskan ke sana. Jadi ya, ini area yang sebetulnya sama sekali perspektif baru. Ya. Oke, sangat menarik sekali. Namun baik penjelasan dari Romo Nano dan juga Romo Sing ini bisa menjadi perbekalan bagi kita semua bahwa kita berkembang, ya, kita menjadi pribadi yang berkembang dan terbuka akan rahmat Allah. Akan ada banyak hal yang bisa kita terima. Kita menjadi dewasa dan matang, lalu kita menentukan arah pilihan hidup kita yang sesuai dengan diri kita, atau menjadi bingung oleh banyaknya masukan-masukan yang kita tidak menjadi tetap. Kita menjadi berubah-ubah karena oleh hal yang tidak bisa membuat kita menjadi teguh dan yakin. Bu Arum, Bu Dalam Arum dan Romo Sing. Saya tidak tahu ini sampai jam berapa. Apakah boleh jam 4 saya undur diri karena ada tugas lain. Jam 4, paling lama jam 4. Ini biasanya sampai jam berapa? Ya, ini seperti yang disarankan 1 jam dari yang waktu yang diserahkan pada Romo untuk mengisi. Baik, kita lanjutkan oleh pertanyaan supaya cepat singkat ya Romo ya. Ini ada satu pertanyaan. Sorry, ini sampai jam berapa? Kalau di kami nanti jam 5 Romo. Oh, sampai jam 5. Jadi masih jam ada kesempatan. Waktu Indonesia Barat Timur. atau mana? Jadi kalau Romo nanti jam 4. Tugas saya sampai jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Bisa, nanti bisa Romo bisa undur diri di saat yang tepat. Oke? Masih kita saudara-saudari, saya ingin begini ya. Saya ingin fokus kita lebih ke hal ini usul saya. Mari kita fokus pada hal-hal konkret yang bisa kita lakukan gitu. Kalau fokus kita adalah teologi yang lebih abstrak, takut saya nanti malah tidak banyak manfaat untuk kita gitu. Usul saya. Ya. Oke. Apakah ini yang dari ini ya, apakah di dalam kontemplasi kita harus belajar pembedaan roh ya, diskresi Romo? Ini saya itu menyajikan sesuatu yang sangat sederhana, praktis, bisa dilakukan. Ini pertanyaannya membuat masalahnya jadi lebih complicated gitu ya. Tentang ditambahi dengan pembedaan roh. Ya ini memang sesuatu yang sangat menarik ya, pembedaan roh itu sesuatu yang sangat menarik. Hanya kalau kita berbicara tentang pembedaan roh, saya itu takut Anda malah nanti takut memulai latihan kontemplasi. Oke, ya saya menjawab pertanyaan tentang pembedaan roh.
Yang namanya roh baik dan roh jahat itu mempengaruhi kita di semua waktu, dimanapun kita berada, sedang apapun kita, kekuatan baik dan kekuatan jahat itu terus mempengaruhi kita. Ini poin penting ya. Tidak hanya saat kita kontemplasi, atau tidak hanya saat kita meditasi, roh baik dan roh jahat mempengaruhi kita. No, mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur, roh jahat mempengaruhi kita, roh baik mempengaruhi kita. Maka pengetahuan dan keterampilan pembedaan roh penting. Nah, lalu misalnya ada yang bertanya, pembedaan roh itu bagaimana, Romo? Nah, ini temanya tentang kontemplasi. Ya, ya. Oke, pembedaan Pak roh, Romo. teman-teman. Simpelnya begini nih, ya. Simpelnya begini. Saya tuh senang ngomong yang simpel-simpel daripada kita ngomong yang teoritis abstrak. Pegang, ini pegang prinsipnya ya. Kalau saya sedang melakukan sesuatu yang jelek, ya, lalu ada suara, lanjutkan, nggak ada yang tahu, itu roh jahat. Lalu ada perasaan bersalah, ini kamu salah loh, itu roh baik. Prinsip kedua, kalau saya melakukan yang baik, ya, lalu ada suara, sok suci kamu, itu roh jahat. Roh baik mengatakan, lanjutkan. Saya ulangi ya. Kalau kita sedang melakukan sesuatu yang jelek, roh jahat itu mendukung, roh baik menahan. Kalau kita sedang melakukan yang baik, roh jahat menahan, roh baik mendukung. Nangkep? Ya. Maka yang harus disadari adalah saya sedang ke sini atau ke sini. Paham? Ya. Woi, paham nggak, woi? Paham, Romo. Paham, Romo, paham. Itu prinsipnya. Oke. Entah mau doa, entah di luar doa, sama. Kalau saya sedang ke sana, baik. Roh jahat nahan, roh baik mendukung. Kalau saya sedang melakukan yang jelek, roh baik menahan, roh jelek mendukung. Simple. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Teddy nih. Romo, apakah latihan Agere kontra Ignatian merupakan latihan rohani tersendiri atau salah satu jenis kontemplasi Ignatian seperti kontemplasi 5 indera dan cinta yang diajarkan hari ini? Oke, agere kontra. Agere itu dalam bahasa Inggris do. Dalam bahasa Indonesia lakukan. Kontra sebaliknya. Jadi agere kontra itu bahasa Latin mau mengatakan lakukan yang sebaliknya. Ini sebuah latihan rohani tersendiri, iya. Agere kontra melakukan yang tidak kita sukai itu membantu kita untuk melawan roh jahat. Ya, jadi semacam latihan. Saya terbiasa tidur di kasur. Coba saya agere kontra tidur di tikar. Jadi biasanya agere kontra itu kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, maka kita mempunyai bargaining position yang kuat terhadap diri kita sendiri. Kita tidak mudah disetir oleh hawa nafsu. Dan agere kontra itu bisa dalam bentuk pantang, puasa dalam hal apapun, makanan, minuman, merokok, bepergian, belanja, shopping, jalan-jalan ke mall, apa saja bisa dilakukan untuk agere kontra. Sekali lagi, agere kontra atau mati raga, puasa, pantang, sama ya.
itu adalah latihan supaya kita itu kuat mengatakan tidak pada godaan roh jahat. Itu arahnya ke sana. Demikian saudara-saudariku, para pecinta meditasi Kristiani, saya mau menyampaikan satu hal yang sudah sering saya katakan. Kita semua diberi 5 indera gratis. Kalian dengan kesimpulan. Anak muda mengatakan gretong, free, nggak bayar. Dan seringkali kita jarang mengoptimalkan penggunaan indera. Mata, telinga, hidung, penciuman, peraba. Jarang. Tidak disadari. Kita lebih mengagung-agungkan pikiran, kecerdasan, kepandaian. Itu nampak dalam dunia pendidikan. Anak-anak IPA lebih bergengsi daripada anak-anak IPS. Indra kita 5 itu sangat efektif untuk berkomunikasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Maka saudara-saudariku yang terkasih, latihlah 5 indera kita, optimalkan, hidupkan, supaya hidup kita sendiri menjadi lebih seimbang dan kita menjadi lebih peka pada kehadiran Tuhan. Dan Tuhan biasanya lebih sering hadir, frekuensinya ada di tataran indera. Melihat, mendengar, mencium, mencecap, meraba. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Semoga Anda berkenan melatih hal yang sangat sederhana, 5 indera, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Closing, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, Romo Nano. Saudara-saudari, terima kasih banyak. Saya pamit. Mohon maaf ya Romo, jika ada kekurangan dari Romo. Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati juga Romo dan segala aktivitas. Sampai jumpa. Mohon dengan kesediaannya Romo Sing memberikan kesimpulan dari pertemuan pada sore hari ini. Bagaimana Romo? Baik, jadi terima kasih tadi pemujaan dari Romo Nano, lalu juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Ibu Arum yang membantu kita memahami itu pengajaran atau falsafahnya Ignatian. Itu di sana itu memang punya sistematika tersendiri. Tapi saya tetap sekaligus melihat, karena saya juga kenal Ignatian, tapi kenal juga dengan MK. Dan disitulah sebetulnya ada titik-titik temunya. Cara Ignatian menerangkan lewat pengalaman-pengalaman manusiawi, panca indera, dan seterusnya. Lalu ada beberapa titik-titik yang sebetulnya sama dengan kita, hanya meditasi Kristiani punya sudut pandang, cara pendekatannya yang lain. Bukan lalu menjadi berbeda atau kontradiksi, tapi pendekatannya lain. Coba sekarang pelan-pelan kita lihat. Tadi Romo Nano mengingatkan, pada waktu kita sungguh dengan panca indera, lalu ditolong pertanyaan-pertanyaan terakhir, bagaimana tentang pembedaan roh, ya, discernment dan seterusnya, kita lihat Romo Nano antara lain menyebutkan hati-hati. Karena kita sering mengukur segala sesuatu dengan otak. Pikiran-pikiran kita. Dan di situ pada waktu otak itu diikuti terus dan seterusnya, itu akan menjadi keunggulan-keunggulan dan sering apa yang terjadi kalau tidak cocok, judging. Mengadili, oh itu tidak benar, oh ini benar. Coba bandingkan, kalau kita di MK bilang apa? Jangan mengadili. Diamlah, rendah hati.
Romo Nano mengatakan, coba amati dengan panca indera, dan refleksikan, tangkap message dari Tuhan. Karena Tuhan hadir di muka bumi, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Romo John Main mengatakan, tenanglah, diamlah. Otak yang biasanya mendominasi, kita istilahnya apa? Ego. Kalau egonya ini mendominasi, ya sudah. Kita ini sudah diarahkan oleh si ego. Tapi kalau kita diam, hening, makin hening, sungguh-sungguh diam, dengan kata lain sebetulnya apa? Hati yang terdalam, istilahnya my real self, yang dicipta sebagai citra Allah, yang muncul adalah kebaikan demi kebaikan. Nah, ini pendekatannya dari MK, sedikit lain dari yang Ignatian, tapi bukan kontradiksi. Ini suatu jalan tersendiri yang sebetulnya saling melengkapi. Nah, oleh karena itu, seperti tadi Romo Nano juga mengingatkan, waduh, kita belajarnya taekwondo, pencak silat, lalu jujutsu, dan seterusnya, tapi tidak ada yang matang, hanya mentah semua. Nah, oleh karena itu, kita pun istilah disiplin sama. Di Ignatian pakai disiplin. Kita di MK disiplin. Tapi jangan dicampur aduk, setengah matang, mules, sakit perut. Ya toh? Nah, oleh karena itu, selesaikan. Kalau kita merasa terpanggil, saya kenal di sini, lanjutkan dulu. Pada waktu kita kurang lebih makin mengerti, lalu kita mulai dialog dengan yang lain, kita lalu mempunyai pegangan, dan saya mendengar yang lain, saya mulai melihat titik temu. Sebetulnya itu sebabnya juga kenapa kita dalam MK itu sudah cukup jauh, lalu baru kita berdialog. Dan tengok, dari Romo Siriakus, Romo Raja Basa, itu juga sudah rumusannya cukup berbeda. Tapi toh kita bisa melihat ada titik-titik temu. Nah, oleh karena itu, kalau kita itu masih bingung-bingung, ya jangan terlalu cepat mencicipi macam-macam. Nanti bingung. Lebih baik satu dilanjutkan secara bertekun. Lalu kita akan lebih tenang. Dan mereka yang mungkin sejak awal dalam latihan rohani tertolong dengan Ignatian dan masih available, masih bisa terus dicapainya, lanjutkanlah dulu. Lalu Anda mempunyai grip yang cukup kuat. Dan bahkan menurut saya, yang tadi Romo Nano menyebut, tapi saya menangkap dari seorang rekan lain, Ignatian juga mengatakan, sebetulnya akhirnya makin lama, makin dalam, Ignatius mengajak repetisi. Renungan yang berbuah, yang dapat dipetik bahan-bahannya atau pesan-pesannya, repeat it. Sehingga lebih dalam. Nah, apa bedanya dengan mantra? Memang rumusannya tidak persis sama. Tapi lihat, dengan mantra kita tetap diam dalam fokus. Dan di situ saya makin mengenal Allah yang tak terucapkan. Bahkan kita mungkin kesulitan merumuskan. Oleh karena itu tadi Romo Nano juga mengatakan, ya terus terang, dan bagi saya pun juga tadi saya juga mencoba menerangkan, tapi lalu menjadi kesulitan. Karena kalau kita mulai masuk sampai misteri, keagungan, kedalaman Allah, ada banyak hal tak terucapkan, hanya intuitif kita menangkap. Tapi kita mengalami kesulitan merumuskannya dengan kata-kata. Nah, itu antara lain beberapa hal. Ya, jadi kembali lagi,
syukur kita mendengarkan suatu keterangan yang bahkan Romo Nano menyatakan ini elementer bagi mereka, tapi sudah sangat dalam kalau terus dilatih. Sisi lain, kita juga sudah mengenal MK, bahkan masih terus dapat kita perdalam lebih dalam, sehingga kita mulai menangkap misteri Allah. Dan yang menangkap siapa? Bukan nomor satu otak kita, tapi hati kita yang senada, yang terbuka bagi misteri keagungan Allah. Ini sedikit mungkin catatan kami, semoga tidak malah bingung semua. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo sih. Sama-sama. Sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Kita memang butuh pengetahuan, tetapi tidak untuk kita menjadikan bingung ya. Ya, semakin mantap malahan justru bahwa ini jalan yang sudah benar saya lakoni dan saya tinggal meneruskan saja. Karena seperti halnya refleksi, menimbang itu hal yang sebelum-sebelumnya kita jalani. Dan meditasi Kristiani memang menitik perhatian kepada praktek. Selebihnya kita tidak menganalisa. Bukankah begitu Romo? Maka dari itu Romo, Bruder, Brother, Suster, Ibu dan Bapak, serta sahabat yang saya kasih dalam Kristus, mohon dicatat dan diingat, tanggal 12 November nanti akan ada kembali satu pertemuan di sesi yang sangat menarik, yaitu talkshow, supaya kita menjadi semakin terbuka dan semakin dikuatkan. Lalu kemudian juga saya akan menyinggung kembali tentang persembahan kasih. Kiranya siapapun dari ibu bapak yang akan turut berbela rasa, memiliki dorongan hati untuk menjadi bagian persembahan kasih, monggo dicatat di BCA 69802466572 atas nama Ruci Majapahit. Sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, saya minta Pak Yulianto dari Keuskupan Malang untuk menyampaikan doa penutup. Terima kasih Bu Arum. Marilah Bapak, Ibu, Suster, Bruder, dan Romo, Frater, kita tutup acara webinar ketiga ini dengan doa penutup. Marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kita, kami semua, kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan dari kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mohon berkat penutup dari Romo Singh. Terima kasih, Romo. Semoga kita boleh melanjutkan perjalanan rohani kita, dan biarlah Tuhan sendiri memberkati, menyertai kita semua dan sahabat-sahabat kita dengan perlindungan dan bantuannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yulianto dan juga Romo Singh. Ya, kita akhiri pertemuan kali ini. Saya akan membacakan satu puisi lagi. Mohon jangan ditutup ya. Jangan pergi dulu.
Pulau Kalimantan, Pulau Sebatik. Menelusuri Riam, sungai menggunakan perahu sampan. Hati siapa yang tidak tergelitik ketika dalam cinta yang mendalam hanya saling memandang. Putri kecil menari riang, bersambut riuh tepuk tangan mengundang. Wahai sahabatku semuanya, sampai jumpa di Talkshow November depan. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sehat ya. Terima kasih. Terima kasih.